Shalom saudara, puji Tuhan, Mas Murni pagi ini berbicara kepada kita perkenanan Tuhan. Saudara, saya percaya setiap anak-anak Tuhan serindu mengalami perkenanan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mengalami perkenanan Tuhan, apapun pergumulan kita, Tuhan tidak senantiasa membiarkan kita, tetapi selalu Dia akan bertindak melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan nyatakan kuasa dan anugerahnya kepada orang-orang yang berkenan. Jadi ketika pergumulan kita nggak satu dua tapi banyak, bahkan kadangkala kita berkata, siapa yang bisa menolong saudara? Siapa yang bisa menolong kita semua? Siapa yang bisa melakukan yang terbaik buat saya? Dengar baik-baik berita firman Tuhan ini. Tuhan akan menyatakan perkenanannya dan Tuhan akan turun tangan. Dan bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita sekalian ya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, Yeremia dijadikan utusan Tuhan. Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan beritanya kepada orang-orang Yehuda. Saudara, ini bukan perkara yang gampang, tetapi perkara yang luar biasa. Satu kehormatan. Siapa Yeremia? Manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Kita pun juga manusia biasa. Prinsipnya adalah, saya mau beritahu, kalau Yeremia bisa alami itu, kita pun bisa ngalami. Bukan satu perkara yang sangat-sangat sukar, saudara. Tuhan terbuka buat setiap kita. Tuhan mau menyatakan perkenanannya. Saudara, saya mau beritahu bahwa kalau perkenanan Tuhan ada, saudara, masalah kita segunung sekalipun, kuasa Tuhan lebih dahsyat dari sana. Kalau ada perkenanan Tuhan, artinya ada kasih karunia yang dialami oleh Yeremia, kita pun alami. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya, iya Pak Pendeta, saya rindu akan mengalami kasih karunia-Nya, perkenanannya. Bagaimana caranya? Saya mau beritahu, kuncinya adalah, yang pertama, saudara, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, ketika aku berkenan, maka perkenanan Tuhan turun kepada kita. Dan ketika perkenanan Tuhan turun, saudara, maka Tuhan mendengar kita. Tuhan melawat kita, Tuhan melakukan kuasa yang dahsyat, Tuhan melakukan yang terbaik, apapun itu perkenanan Tuhan. Dan kata Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, jangan pernah keraskan hati. Saudara, itu sebabnya rahasianya adalah dengarkan firman Tuhan. Kadangkala kita pada waktu Tuhan berfirman, kita cuek, kita acuh, bahkan kita berkata, aduh saya sibuk, bisnis saya mesti saya urusi. Saya sibuk karena pergumulan saya ini terlalu berat, saya nggak sempat memikirkan firman. Saudara, dengarkan firman. Pada waktu engkau dengarkan, mungkin firman itu menegur, mengajar kita, bahkan mungkin menemplak kesalahan-kesalahan kita. Lalu saudara, kita berkata bersyukur. Kalau kita ditemplak, kita berkata terima kasih Tuhan, dosaku diungkapkan karena Engkau baik. Tuhan bukan benci saudara, yang Tuhan benci adalah dosamu, kesalahanmu. Tetapi Tuhan mengasihimu supaya apa? Perkenanan Tuhan turun di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah saudara dan saya. Nah, rahasianya adalah pada waktu engkau mendengarkan Tuhan, pada waktu perkenanan Tuhan turun, jangan pernah keraskan hatimu. Tetap terbuka dengan teguran, dengan nasihat, dengan templakan-templakan, dengan firman yang keras sekalipun. Ada orang-orang berkata, saya nggak suka kalau firmannya terlalu keras. Ada orang berkata, saya nggak siap kalau mendengarkan firman Tuhan terlalu keras. Saya nggak mau seperti itu. Saudara, kalau engkau tertutup untuk firman Tuhan, itu artinya kita mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, kita nggak mendapatkan apapun. Yang kedua, saudara, kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan, rahasianya adalah, saudara, engkau harus mencari Tuhan dan meminta petunjuknya. Cari Tuhan dan meminta petunjuknya. Saya ajak kita melihat di dalam 2 Tawari pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Itu bicara tentang Salomo. Salomo itu sebagai seorang raja, dia mencari Tuhan, dia butuh hikmat Tuhan. Saudara, maka dia minta petunjuk Tuhan, dia minta supaya ada advice-nya surga, nasihat-nasihat Tuhan, karena dia masih belum banyak pengalaman. Dia tahu memang bapaknya Daud itu raja yang terkenal, tetapi waktu dia diberikan kepercayaan memerintah sebagai raja, dia diurapi oleh Tuhan. Maka saudara, Salomo butuh Tuhan lebih, maka dia cari Tuhan. Saudara, dia cari Tuhan dan dia rindukan Tuhan selalu, dia minta petunjuknya. Perhatikan dalam 2 Tawari pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, dia cari Tuhan. Saudara, apa dampaknya ketika dia cari Tuhan? Rahasianya dahsyat sekali.
Bahkan Tuhan bilang, apa yang kau tidak pernah minta, engkau tidak pernah doakan, engkau tidak pernah pikirkan kekayaan, Tuhan berikan kepada dia. Hebat, luar biasa, saudara. Saya yakin mungkin pergumulan kita besar hari-hari ini. Saudara mungkin berkata, saya sudah didoakan Pak, tapi belum ada jalan keluar. Pendeta saya sudah memberikan dukungan secara rohani, saya belum lihat kemenangan. Teman-teman rohani saya mensupport saya, tapi saya belum pernah melihat ada terobosan dalam hidup saya. Saudara, saya percaya kalau ada perkenanan Tuhan, engkau akan lihat bahwa semuanya sangat Tuhan buat begitu dahsyat. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan lakukan kuasanya, dan saudara akan terheran-heran hanya berkata, terima kasih Tuhan, karena engkau besar di tengah-tengah saya. Caranya adalah selalu cari Tuhan, berikan waktu untuk mencari Tuhan, dan biarkan saudara engkau selalu minta petunjuknya. Jangan pernah melangkah dengan kekuatanmu. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, kadangkala di dalam pergumulannya mereka belum minta waktunya Tuhan, belum minta petunjuknya Tuhan. Mereka melangkah sendiri. Kadang-kala mereka nggak sabar, saudara, nggak minta petunjuk Tuhan, tapi lebih minta petunjuk rekan, manusia, teman sekitar. Saudara, itu bukannya salah, tetapi itu saya memberitahu, tidak akan pernah ada jalan keluar. Engkau yang ada adalah ujung-ujungnya kecewa. Tapi kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan akan berfirman, Tuhan akan berikan jalan keluar, karena dia akan ada di depan kita. Saudara, lakukan sesuatu. Lihat Salomo, dia hanya meminta hikmat, dia datang ke kemahnya Tuhan, dia masuk untuk menyembah Tuhan, dia rasakan hadirat Tuhan turun dan perkenanan Tuhan turun. Maka kalau kita baca, saudara, lebih jauh, ayatnya, dampaknya adalah di dalam ayat 7, apapun Tuhan berikan kepada dia. Kalau kita selama ini minta petunjuk manusia, selalu tidak mencari Tuhan, kita mesti bertobat. Karena saya yakin hari ini terobosan terjadi, perkenanan Tuhan turun. Yakinlah saudara, pagi ini menjadi pagi keberkatan. Anda diberkati Tuhan, dan Anda mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Diberkati saudara, dan saya yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.